Kalau arwah bisa gentayangan atau tidak. Ya. Nah, arwah gentayangan atau tidak. Atau benar atau enggak sih Ya, ada arwah yang istilahnya kalau sudah meninggal nanti jadi hantu, kan begitu Mas Yahya ya. Ya. Ini saya juga menjawab sesuai dengan pemahaman saya secara pribadi ya Mas Yahya ya. Itu bisa. Nah, atas dasar apa? Yang jelas kalau orang habis meninggal Mas Yahya, semua itu berproses. Makanya di agama kita ada, mungkin di agama-agama yang lain juga ada, hampir sama, cuman berbeda tata caranya saja. Ada kita itu selamatan ya Mas Yahya ya, mulai dari hari pertama ya, 3 harinya sampai 7 hari. Selanjutnya kalau selesai 7 hari nanti sampai 40 hari. Ini sebetulnya kalau mau diuraikan secara detail, ini semua berhubungan erat dengan ketika kita itu lahir Mas Yahya. Jadi mulai dari kita di dalam kandungan sampai kita lahir, semua itu berproses dan itu kebetulan ya kita sebagai orang Jawa, para leluhur kita itu dulu memang sudah mempelajari ini semua dengan luar biasa. Sehingga ini turun-temurun Mas Yahya. Jadi makanya agama itu tidak bisa lepas juga dari tradisi, dari budaya ya. Makanya ini kita juga tidak bisa hanya asal, mohon maaf, asal ikut-ikutan saja. Kalau bisa paham. Dan ini saya rasa masih banyak kok orang yang tidak paham. Apa sih maksudnya selamatan 3 hari? Apa sih maksudnya selamatan 7 hari? Apa sih maksudnya kok harus sampai di 40 harinya juga harus ada selamatan dan lain sebagainya. Tapi saya tidak mau membahas ke sana Mas Yahya. Itu nanti kalau ada yang tanya secara pribadi saya jawab ya. Cuman untuk di video ini enggak. Jadi semua itu ada prosesnya. Sederhananya kenapa harus 40 hari itu adalah penyempurnaan Mas Yahya. Penyempurnaan ya, dari 36 hari ditambah 4 hari itu benar-benar sempurna. Sebetulnya di 36 hari. Nah, biasanya Mas Yahya, orang yang meninggal ini biasanya bisa dikatakan bahwa selama proses ya, proses bahasa saya ini proses penantian lah istilahnya. Selama 40 hari atau 36 hari sampai 40 hari itu memang masih ada di sekitaran rumah Mas Yahya. Masih ada di sekitaran rumah. Jadi ini tidak bisa dikatakan bahwa roh ini gentayangan, bukan. Tapi memang prosesnya Mas Yahya. Jadi memang masih proses menuju kesempurnaan yang sesungguhnya. Untuk bisa kembali kepada Sang Pencipta. Atau kembali kepada Yang Maha Kuasa. Ini masih menunggu proses gitu loh Mas Yahya. Selama 40 hari tadi ya? Iya, selama 40 hari. Makanya, ini banyak sekali kejadian. Ketika habis selamatan di 40 harinya, ada aja misalkan meninggalkan tanda-tanda bahwa roh tersebut sudah betul-betul sempurna atau keluar daripada lingkungan tempat tinggal Mas Yahya. Biasanya kalau pas selamatan 40 hari itu kayak ada suara, macam-macam lah Mas Yahya, mungkin ada benda dijatuhkan. Ya. Ini sebagai bentuk pertanda saja. Itu pun mungkin tidak semua memberikan pertanda-pertanda. Jadi macam-macam, bisa melalui mimpi mungkin, atau mungkin melalui bayangan dan lain sebagainya. Ini setiap orang berbeda-beda ya Mas Yahya ya. Jadi saya meyakini kalau untuk ini iya, karena secara logika memang masih bisa. Nah, non logikanya juga masuk gitu loh Mas Yahya, melalui proses penyempurnaan sampai di 40 hari Mas Yahya. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang roh atau arwah yang menjadi hantu sampai lama misalkan Mas Yahya, apakah saya percaya? Saya percaya itu ada. Kenapa? Karena dia nggak sampai dan nggak sempurna, nggak bisa kembali. Jadi melalui tahapan proses penyempurnaan ini dia tadi tidak sempurna. Atas dasar apa? Kalau saya mempelajari kehidupan saya ya satu saja, simpel. Iman. Makanya kita ketika hidup ini dibutuhkan pikiran kita dan juga hati kita ini senantiasa selaras Mas Yahya. Makanya kita tidak boleh menjadikan hidup ini sebuah beban. Apapun kondisinya kita harus legowo, kita harus banyak bersyukur. Pikiran kita harus senantiasa positif. Hati kita senantiasa setiap hari. Mau rajin sholat, tidak rajin sholat,
rajin ibadah, tidak rajin ibadah, atau tidak pernah ibadah sama sekali, mohon maaf. Tetapi saya meyakini secara pribadi, sekali lagi, ketika di dalam jiwa saya, di dalam relung hati saya, atau di dalam batin saya meyakini dan saya mengimani bahwa hidup saya ini berasal daripada Tuhan, maka hidup saya ini ketika kembali juga akan kembali kepada Tuhan. Yang dimaksud hidup adalah ya roh kehidupan ini, Mas Yahya. Pasti kembali kepada Tuhan. Kalau imannya, mohon maaf, termasuk yang gentayangan itu tadi, bisa jadi karena masih belum siap, Mas Yahya. Jadi meninggal ini dalam keadaan yang memang tidak siap, atau mungkin tidak beriman lah, ya lebih tepatnya. Tidak beriman kepada Tuhan. Misalkan imannya mohon maaf ini Mas Yahya, imannya kepada Nyiroro Kidul ya. Ya kayak Nyiroro Kidul, imannya kepada, mohon maaf ya, imannya kepada makhluk lain ya yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi sangat bisa. Saya bisa kasih gambaran, hidup kita ini kan tidak ubahnya air dan gelas ya Mas Yahya. Gelas itu merupakan jasad raga kita, ya, sedangkan air itu merupakan roh kehidupan daripada Tuhan. Jadi kalau roh atau air di dalam gelas ini sudah berpisah, ya, dengan wadahnya istilahnya, gelasnya atau cangkirnya sudah tidak fungsi, sudah pecah, lalu airnya sudah kembali ke dalam tanah, saya rasa Mas Yahya tidak akan mampu cari air itu lagi. Yang ada air itu akan kembali kepada sumbernya, Mas Yahya. Nah, kehidupan sama halnya dengan itu. Itu kalau menurut saya secara pribadi. Jadi simpel saja. Manakala roh ini sudah keluar dari jasad, ya pastinya kalau kita beriman, ya kita mengimani, ya pasti akan kembali sesuai dengan iman kita kepada siapa. Kalau imannya kepada Tuhan, ya kembali kepada Tuhan, Mas Yahya. Jadi lebih mudah gitu loh kita menjalani hidup, karena kita ini sama-sama belum pernah mati, Mas Yahya. Iya kan? Iya. Kita sama-sama belum pernah mati, tetapi kita mau tidak mau akan menghadapi itu. Nah, kalau mau menghadapi itu, terus kita sekarang masih hidup, udah ribet. Mohon maaf, bahasanya Mas Wahyu, udah ribet, penuh dengan ketakutan, dengan aduh nanti begini, aku nanti disiksa di neraka, aku nanti begini. Ya enggak ketemu surganya, Mas Yahya, masih hidup aja udah susah, masih hidup udah bingung. Ya, jadi yang benar bagaimana? Ya jalani hidupmu dengan penuh ketenangan, baik pikiranmu maupun jiwamu, ya imanmu kepada Tuhanmu. Saya yakin di mana orang mampu menjaga keseimbangan antara pikiran dan juga batinnya, Mas Yahya, dia juga akan mampu menjaga kehidupan ini dengan sungguh luar biasa, Mas Yahya. Karena apa? Di sana di dalamnya terdapat, waduh, bermacam-macam, Mas Yahya. Terdapat akhlak, etika, perilaku, perbuatan, semuanya kita akan senantiasa menjaga, Mas Yahya. Kita tidak sembrono istilahnya. Nah, inilah yang dituntut untuk bisa kita jalankan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya tentang doktrin ini terus kita takut. Kita memang kebanyakan doktrin, terutama doktrin agama. Yang mohon maaf sekali lagi, kita sama-sama tidak pernah meninggal. Makanya jalani saja hidupmu ketika masih menjadi manusia ini, berbaik-baiklah dengan sesama makhluk hidup, termasuk dengan sesama manusia, dengan alam semesta. Lah selebihnya, jagalah bagaimana hubunganmu dengan Sang Pencipta, bahwasanya kita ini memang hidup ada yang menciptakan gitu loh, Mas Yahya. Itu saja sudah. Jadi simple kalau saya itu, Mas Yahya. Berarti gentayangan itu karena tidak iman ya, Mas Wahyu, tidak iman kepada. Menurut saya secara pribadi ya. Begitu, Mas Yahya. Jadi atas dasar, berarti imannya nggak sampai kepada Tuhan. Atau dalam arti mungkin selama hidupnya dia nggak pernah meyakini atau mengimani bahwa hidupnya itu Tuhan yang menciptakan gitu loh, Mas Yahya. Ya itu bisa saja, saya rasa. Tetapi lepas dari itu semua, saya enggak ini. Ya, jadi kalau ada, ya macam-macam, setiap orang berbeda-beda. Tapi intinya, menurut pemahaman saya, orang bisa menjadi hantu atau rohnya gentayangan dan lain sebagainya, ya atas dasar itu. Ya sama halnya kayak air di dalam gelas itu loh, Mas Yahya. Kalau tumpahnya ke tanah, pasti dia akan masuk ke sumber. Secara proses dia lebih cepat kembali ke sumbernya. Tetapi kalau air itu tumpahnya misalkan di lantai kayak di keramik begini, otomatis kan lebih lambat ya, Mas Yahya, lambat ya. Tetap dia akan kembali ke sumber tapi lambat. Lebih-lebih melalui bisa di pohon, Mas Yahya, ya. Jadi air itu masih, iya bahasanya nyangsang, di batu, ya dan lain sebagainya ya. Ini
hanya kajian atau pelajaran dari pribadi saya sendiri, Mas Yahya. Ya. Berarti hantu memang ada atau tidak sih Mas Wahyu? Kalau di luar negeri atau beberapa ada orang yang tidak percaya hantu, itu menurut Mas Wahyu bagaimana? Apakah hantu itu cuma dari pikiran kita munculnya, Mas Wahyu? Ya, kembali lagi, semua ini ada dan tiada itu karena adanya kita. Ya. Jadi karena aku ono, kabeh dadi ono. Aku gak ono, kabeh dadi gak ono. Istilahnya semua ini bisa ada dan tidak ada itu karena kita, Mas Yahya. Jadi seperti halnya hantu. Kalau kita bicara hantu, kita bicara tentunya berarti tentang makhluk halus, ya, atau hal yang gaib lah istilahnya. Hal yang fakta dan yang gaib ini ada, Mas Yahya. Ini sama-sama sudah menjadi satu kesatuan, memang diciptakan. Jadi kalau ada yang fakta ya berarti yang gaib juga ada, Mas Yahya. Tetapi kalau kita bicara tentang oh ini hantu ini mohon maaf muncul begini begitu, kembali lagi saya sampai detik ini mohon maaf saya belum pernah bertemu. Kalau orang mengatakan oh ndak kepingin ketemu, kalau bisa janganlah, iso ojo, yang namanya sundel bolong, yang namanya pocongan. Mungkin saya kalau ketemu mohon maaf Mas ya, kalau saya ketemu mungkin langsung tak pegang mungkin tapi ya untuk apa? Loh, untuk tak tanyai ambek aku punya apa, ya kan? Nah, tinggal di mana? Enggak, tapi saya enggak pernah ketemu dan saya meyakini semua itu ada, Mas ya. Ada. Kehidupan alam gaib itu ada, kehidupan alam nyata ini juga ada, tetapi ya itulah intinya, setiap orang pasti berbeda-beda lah di dalam memahami segala sesuatu hal, Mas Yahya.